حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di mana nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah mustahil bisa kita menghitung dan menghinggakannya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama manusia ini, yang Allah berikan dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Kelebihan tersebut berupa akal dan hati. Dengan akalnya manusia menggunakannya untuk berpikir dan berkembang. Sementara dengan hatinya manusia menggunakan untuk merasakan serta menjaga akhlaknya. Saudaraku sekalian, hati inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW serupa segumpal daging yang apabila baik maka baik pula seluruh tubuh anggota manusia, si pemilik hati tersebut. Juga demikian saudara sekalian, sebaliknya jika hatinya rusak maka rusak pula seluruh tubuh pemilik hati tersebut. Yang kata Nabi, idza saluha saluha sairu jasadikun. Kalau baik segumpal daging di dalam diri manusia itu,
seluruh anggota tubuhnya baik, tapi bila faida fasada, bila buruk maka buruklah seluruh anggota tubuhnya itu. Kata Nabi, ala wahya al-qalb, ingatlah itu adalah hati. Yang juga disebut kalau hati ini buruk disebut sebagai akhlak yang buruk. Saudaraku sekalian, salah satu akhlak yang buruk ini di dalam Islam adalah iri dengki. Saudaraku sekalian, iri dengki ini di dalam bahasa Arab disebut hasad, yang merupakan penyakit yang berbahaya bagi semua manusia. Biasanya sifat ini, saudara sekalian, muncul pada seorang yang kurang bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Bisa juga cemburu dengan yang telah Allah berikan kepada orang lain. Memiliki sifat cemburu, di mana yang dianugerahkan Allah kepada orang lain itu dirasa lebih dari apa yang dia dapatkan. Saudaraku sekalian, seorang yang mendengki biasanya akan benci dan tidak senang, seakan-akan tidak rela jika melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dia akan senang dan puas jika nikmat yang dikaruniakan Allah kepada orang lain itu hilang dan musnah. So, di dalam Al-Quran ini disebutkan oleh Allah, ya, yang asalnya sifat orang kafir di dalam surah Al-Imran 120 itu, intamsaskum hasanatun tasukhum wa intusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Kata Allah, jika kamu itu terkena bencana, jika kamu, kata Allah, beroleh kebaikan, mereka sakit hati. Tapi jika kau itu ditimpa keburukan, maka mereka yafrahu biha, senang dan gembira. Ini kemudian di kalangan kita itu disebut SMS ini, ya. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu sifat orang yang dengki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk bersifat iri dengki ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah mengatakan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah, kata Allah, kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Saudaraku sekalian, tentu ada penyebab orang itu menjadi iri dan dengki. Biasanya, saudara sekalian, bermula dari kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia. Biasanya ada iri dengki itu kalau melihat kebaikan, melihat keunggulan dari orang lain. Itu biasanya muncul iri dengki. Dan tidak pernah ada iri dengki itu muncul sebab keburukan. Orang itu sekarang sedang sakit, gak mungkin seorang itu iri dengki, ya, gak mungkin. Jadi sesuatu yang dia menjadikan iri dengki itu karena ada kebaikan dan keunggulan.
Jadi biasanya bermula dari kecintaan yang berlebihan kepada keduniaan, seorang kemudian menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya belaka, maka nanti akan muncul iri dengki. Dan banyak penyebabnya saudara sekalian, orang itu menjadi iri dengki terhadap sesamanya, yaitu adanya persaingan dan permusuhan. Biasanya pendengki itu akan merasa mendapat saingan dan musuh ketika mendapati orang lain itu dapat kenikmatan. Hatinya menjadi panas dan sakit dan tidak rela melihat kejadian tersebut. Hati-hati, iri dengki ini juga akan muncul buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia diberikan kelebihan kami tidak? Ya, dari iri dengki muncul nanti buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia, orang pendengki itu, tidak ingin dikalahkan. Dan biasanya berusaha dengan berbagai cara agar nikmat yang didapat oleh saingan atau musuhnya itu hilang dan musnah. Itu biasanya ciri orang-orang yang dalam hatinya ada iri dengki. Bisa juga karena sombong dan merasa paling baik. Seorang pendengki, saudara sekalian, biasanya sombong dan menganggap remeh serta rendah orang lain. Dia akan menyombongkan diri dengan segala kelebihan, baik dalam harta kekayaan ataupun dalam bidang keilmuan atau memiliki jabatan dan kekuasaan. Saudara sekalian, di orang pendengki itu selalu merasa takjub terhadap apa yang dimilikinya sendiri. Dan ia merasa tidak senang dan tidak rela jika orang lain melebihi dirinya itu, ya. Juga orang pendengki ini biasanya ketakutan mendapatkan saingan. Mengapa? Karena di balik perasaan yang paling baik di dalam dirinya itu nanti ada perasaan dia lebih baik dibandingkan orang lain. Sehingga saudara sekalian, pendengki ini memiliki rasa takut kalau nanti ada saingannya. Sehingga dari munculnya persaingan ini, karena dianggapnya sebagai ancaman terhadap kualitas dirinya sendiri, maka orang pendengki ini saudara sekalian biasanya itu selalu menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, dan sebisa mungkin kalau orang lain itu memiliki kelebihan selalu ditutup-tutupinya. Kemudian orang-orang yang iri dengki ini biasanya bakhil, kikir, ya, kikir dalam kebaikan. Mengapa demikian? Pendengki tidak mau berbagi kebaikan pada orang lain. Kelebihan yang dimiliki, baik itu harta kekayaan, ilmu, atau kekuasaan, pangkat dan jabatan, itu tidak akan dibagikan pada orang lain. Mengapa? Karena tindakannya itu nanti saudara sekalian dianggap dapat memunculkan saingan-saingan yang lain. Dari sebab iri dengki ini saudara sekalian. Lalu bagaimana kita mengatasi supaya terhindar dari sifat iri dengki ini saudara sekalian? Para ulama memberikan solusi. Ingat sekali lagi bahwa dengki atau iri dengki itu muncul kalau ada kebaikan, bukan keburukan, ada kebaikan. Jadi supaya kita ini terhindar dan terbebas dari dengki,
Di antara kiat-kiatnya kata ulama, karena penyakit ini adalah penyakit berbahaya. Pertama, memperbanyak istighfar dan mempertebal keimanan kita pada Allah. Selalulah berdoa, minta kepada Allah supaya dihilangkan iri dengki di dalam hati ini. Karena iri dengki itu muncul dari hati, dan itu dosa. Karena saudara sekalian, karena ini sebuah dosa, jadi sadarilah kita telah melakukan dosa besar, maka mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Juga mohon ampun ini dari berbagai dosa-dosa yang lain, bukan hanya iri dengki saja. Karena Rasulullah SAW, Rasulullah tidak melakukan dosa, tetap beristighfar pada Allah. Bahkan istighfar Rasulullah SAW kisaran setiap harinya antara 70 sampai 100. Saudara sekalian, banyak-banyaklah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempertebal iman. Supaya apa? Kita tidak ada buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang iri dengki itu biasanya dalam hati itu ada tuduhan-tuduhan kepada Allah tidak adil. Mengapa si fulan diberikan kemaslahatan dunia? Mengapa si fulan memiliki ilmu yang banyak? Nah, itu ada nanti iri dengki, sebab dia itu buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah beristighfar. Saudara sekalian, juga kita selalu menambah ilmu. Karena ilmu ini bisa meluruskan hati yang rusak. Di antaranya adalah hati yang memiliki sifat iri dengki. Ini di antara kiat supaya terhindar dari iri dengki. Yang kedua, hendaklah kita bersyukur pada Allah, ya. Bersyukur atas apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, itu bisa mengurangi sifat iri dengki pada diri kita. Karena itu doa di dalam Al-Quran itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita dan diteruskan untuk umat ini. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dalam surah Al-Hasr ayat 10, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah dulu meninggalkan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ini iri dengki terhadap sesama orang-orang beriman. Jadi saudara sekalian, ini bersyukur, karena bersyukur ini atas apa yang diberikan Allah kepada kita, nanti bisa mengurangi sifat iri dengki. Karena kata Nabi SAW, wa man lam yashkur al-qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka nanti dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak berterima kasih atau bersyukur pada manusia, lam yashkurillah, artinya dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Wa tahaddus bi ni'matillah, dan hendaklah kamu membicarakan kenikmatan dari Allah. Nah, ini kata Rasulullah termasuk syukrun, termasuk bersyukur pada Allah. Watarkuha kufrun, meninggalkan pembicaraan tentang
nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu termasuk kufur nikmat. Jadi saudara sekalian, ini supaya kita bersyukur. Karena kalau bersyukur itu bisa mengurangi yaitu sifat iri dengki yang ada di dalam kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita terhindar dari sifat iri dengki, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita di dalam urusan dunia dan rizki serta kenikmatan. Jadi sadarilah kita semua saudara sekalian, semua yang kita miliki itu adalah sekedar titipan dari Allah. Semua ini hanyalah sementara sifatnya yang tidak abadi dan kekal dalam kehidupan. Jika kita meninggal dunia, tidak sedikit pun tidak ada yang kita bawa. Itu harus kita sadari supaya kita terhindar dari sifat iri dengki. Kemudian rasakan juga untuk apa kita iri dengki. Kalau nanti itu semua yang terjadi itu pembagian dari Allah yang sangat adil. Untuk apa kita iri dengki? Semuanya ini nanti berpulang kepada Allah semuanya. Karena itu kata Nabi, unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian dalam urusan harta benda, urusan dunia, urusan rezeki. Wala tanduru, dan jangan kamu melihat orang yang ada di atasnya. Ini menurut penjelasan para ulama, melihat orang yang ada di bawah ini perkara dunia, perkara kenikmatan, anugerah dari Allah, dan kenikmatan dunia, bukan urusan ibadah, ilmu, dan urusan akhirat. Kalau urusan ilmu, urusan ibadah, lihat orang yang di atas kita. Sehingga kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, itu bisa bersyukur pada Allah. Karena kata Nabi, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Karena dengan demikian kalian, kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Jadi melihat orang yang ada di bawah. Jadi kalau urusan akhirat, ibadah, tentang ilmu, lihatlah orang yang ada di atas supaya kita bertambah ibadah, bertambah yaitu ilmu dan ketakwaan kita pada Allah. Kalau urusan ilmu, ibadah, tentang urusan akhirat, jangan melihat orang yang di bawah, itu terbalik. Nanti kita bersyukur, alhamdulillah saya sudah bisa sholat maghrib isya saja, ketimbang tetangga saya tidak sholat sama sekali. Jangan melihat orang yang di bawah dalam urusan ibadah dan ilmu, lihatlah yang di atas, ya. Alhamdulillah si fulan sudah bisa sholat 5 waktu, maka saya bisa meningkatkan. Nah, bersyukurnya begitu. Nah, kalau urusan dunia, lihat orang yang ada di bawahnya supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah atas kita semua. Kemudian yang terakhir saudara sekalian, kiat kata seorang ulama supaya kita terhindar dari sifat iri dengki ini, doakan kebaikan bagi orang lain yang beroleh kenikmatan dan anugerah Allah yang besar. Ini mendoakan kebaikan bagi orang yang diberikan anugerah besar. Bukan sekedar mendoakan orang yang susah, bukan.
Bukan sekedar mendoakan orang sakit, orang celaka, enggak. Orang yang diberikan anugerah, kekayaan, ilmu, bahkan harta benda, serta jabatan, itu juga doakan. Nanti kita akan hilang sifat iri dengki yang ada pada kita. Jadi mendoakan orang lain, terutama mereka yang dapatkan kenikmatan dari Allah, ini berguna bagi diri sendiri, saudara sekalian. Insya Allah kalau kita mendoakan orang yang dapat anugerah besar dari Allah, nanti insya Allah kita juga mendapatkan yang semisal dengan yang didapat oleh orang lain yang kita ada iri dengki di dalamnya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Muslim, da'watul mar'ul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka mithlu walaka bimithlin. Ini kata Rasulullah SAW, doa seorang muslim kepada saudaranya di mana saudaranya itu tidak tahu, itu mustajabah. Dan ketika seorang itu berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka di sisinya itu ada malaikat yang bertugas mengaminkan doa saudaranya itu ketika orang lain tidak ada di dekatnya. Dan malaikat itu berdoa juga ketika seorang mendoakan saudaranya ketika tidak ada di tempat, malaikat ini mengaminkan dan malaikat itu mengatakan walaka bimithlin, kamu juga akan dapat anugerah seperti itu. Jadi saudara sekalian, manakala muncul iri dengki, hendaklah kita baik sangka pada Allah dan kita berdoa Allah ma'tini yang diajarkan Rasul, Allah ma'tini bimislih, ya Allah berikan kami anugerah seperti dia. Dan itu nanti malaikat akan mengaminkan doa kita. Jadi saudara sekalian, apa saja yang terjadi kemudian di dalam hati kita ini ada iri dengki, kadang juga diiringi marah, berdoalah yang baik. Insya Allah akan kembali kepada kita semua. Sudah sekian rahmati Allah, dan nanti akan hilang sifat panas dalam hati karena iri dengki pada orang lain. Saudara sekian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pengalaman itu seorang ketika menstarter sepeda motornya itu enggak hidup-hidup sampai ada orang di sebuah gerdu ketika itu hari banjir bandang, kata orang itu mengatakan dengan nada meremehkan, minta diganti itu, dikiranya diganti itu businya, busi motornya, si starter lagi enggak bisa, ya. Kata orang-orang yang sedang di gerdu itu, minta diganti itu sepeda motornya. Nah, digitukan ya. Orang ini sabar, mengaminkan segala doa, ya. Amin itu. Sudah sekalian, tiba-tiba 2 minggu kemudian dia bisa ganti sepeda motor baru itu. Ya, jadi doa itu jangan sampai diremehkan. Jadi manakala muncul iri hati, berdoalah seperti diajarkan Rasulullah, ma'tini bimislih, ya Allah berikan aku seperti dia. Jadi doakan orang-orang dapat anugerah besar itu ketika dia tidak tahu, didoakan, doanya mustajabah. Dan doa kita bila mendoakan kebaikan pada orang yang sudah diberikan anugerah besar oleh Allah, nanti malaikat itu mendoakan, dan doa malaikat mustajabah yang kata malaikat walaka bimislin
kau akan juga dapat anugerah seperti dia, ya. Itu diantara kiat-kiat dari ulama supaya kita terhindar dari sifat iri dengki. Semoga ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.